Wabarakatuh dan selamat malam ayah dan bunda. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, ya di komen saja di kolom chat ya, Bunda. Oke, selamat malam Bunda Ayu semuanya ya, ayah dan bunda yang hadir di kelas malam ini. Mohon izin saya Rahmadani sebagai moderator pada malam hari ini, dan hari ini kita ada pemateri Dr. Triana, spesialis kebidanan dan kandungan. Sebelumnya, sebelum kita mulai kelasnya, saya ucapkan juga selamat datang buat ibu-ibu mungkin yang baru ya, bunda-bunda yang baru bergabung di kelas sekolah ibu hamil. Di sekolah ibu hamil banyak program, dan khusus untuk regulernya ada kelas trimester 1, trimester 2, trimester 3. Setiap trimester ada 3 kali pertemuan. Jadi nanti bunda-bunda yang baru bergabung, jika sudah sesuai dengan umur kehamilannya, silakan masuk di grup sesuai dengan umur kehamilannya ya. Selain dari itu, sekolah ibu hamil juga memiliki berbagai program yang bisa Bunda ikuti, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler apa tuh? Skincare. Nah, sebagai ibu hamil nih gimana sebenarnya penggunaan skincare? Nanti ada kelasnya khusus. Kemudian juga ada newborn care, ada yoga, ada hypnobirth. Ya, jadi lengkap ya di sekolah ibu hamil. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama oleh Dr. Triana. Saya izin sapa dulu. Selamat malam, Dokter. Assalamualaikum, Dokter Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bobi dan Dani. Baik, sehat, Dok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Dok, sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung membagi ilmunya bersama kami di Sekolah Ibu Hamil kali ini kelas trimester 3 ya, Dok. Ya, betul. Baik, izin saya perkenalkan dulu dokter kita malam ini. Sudah tidak asing lagi ya bagi bunda-bunda yang sudah mengikuti kelas reguler ini. Dr. Triana Rahmanita, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah S1 dan profesinya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ya, Dok ya. Betul. Kemudian spesialis obstetrinya di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, beliau berpraktik di Klinik Utama Nur Hadijah Bandung Barat ya, Dok, Dokter Triana. Betul, di KBB. KBB ya, ya. Ya. Baik bunda-bunda yang ada di sekitar KBB, silakan nih ada bisa ketemu dengan Dokter Triana langsung dan berkonsultasi. Kemudian dokter juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Pacira. Ciwidey bukan, Dok? Ciwidey, betul. Oke, Betul juga dah itu. mudah-mudah Bandung Barat dan Ciwidey. Lumayan ya. Silakan, silakan ayah bunda untuk bergabung atau mengikuti apa namanya, jika ingin ketemu langsung berperiksa dengan beliau Dokter Triana, silakan ya, bisa ditemukan di tempat kedua tempat ini. Boleh dikepoin juga Instagramnya nih, ada Dokter @Rahmanita Triana. Baik, saya izin stop share dulu yang ini ya. Oke, nah sebelum kita, malam ini kita temanya trimester 3 ya, Dok, tentang bila waktunya tiba. Benar gak, Dok? Ya, betul. Nah, boleh sedikit spill, Dok. Kira-kira bila waktunya tiba ini apa maksudnya, Dok? Apa yang akan kita bahas di eh, pada kesempatan malam ini? Ya, baik Bobi dan Dani. Ini kan judulnya aja bila waktunya tiba ya. Karena kan Iya, bunda-bunda semua sekarang sudah trimester 3 ya, Bunda ya. Alhamdulillah. Dan tentu tidak lama lagi kita akan menyongsong persalinan ya Bunda ya. Nah, kita ini ingin spill-spill lah sedikit gitu ya Bunda ya, sharing gitu tentang kira-kira nanti proses persalinan itu seperti apa hmm, saja yang mungkin terjadi, iya, masalah apa yang mungkin juga dapat terjadi seperti itu. iya, Kemudian apakah persalinan selalu berakhir akhirnya persalinan normal ataukah akan ada intervensi ataukah bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas di sini.
Baik, wah menarik nih dok ya. Ini udah deg-degan menunggu lahiran. Ibu-ibu di sini udah 37, maaf, udah trimester 3 menjelang persalinan udah harus siap ya dok ya secara mentalnya juga dan juga secara ilmu pengetahuan karena kadang-kadang ini apa sih yang ada di depan kita ini gitu ya supaya mengurangi kekhawatiran kecemasannya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin kita dikumpulkan di tempat ini di ruang Zoom ini dan mari kita sama-sama menyiapkan peralatan tulis mungkin jika diperlukan bunda-bunda untuk mencatat. Biasanya kalau mencatat itu lebih lebih masuk, lebih nancep itu dalam pikiran sehingga lebih mudah nanti di-recall setelah mengikuti kelas. Bunda-bunda bisa juga membuka kembali materi yang akan di-share dan atau menonton kembali video yang akan di-share nanti rekamannya ya untuk memantapkan lagi pengetahuannya yang sudah didapat di kelas ini. Nah, sebelumnya saya ingatkan Bunda nanti ada presensi sudah dikirim oleh tim sekolah ibu hamil silahkan diisi. Kemudian juga nanti kita ada break sholat isya dulu ya dok ya. Izin 15 menit kurang lebih ayah dan bunda ya. Kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab. Silahkan Bunda menulis pertanyaannya di kolom chat atau nanti kita ada kesempatan raise hand. Bunda bisa interaktif langsung bertanya kepada Dokter Triana. Baik, untuk mengefektifkan waktu, memaksimalkan waktu, kita mulai saja kelasnya. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik dokter, untuk materi sekolah ibu hamil trimester ketiga dengan tema bila waktunya tiba, kami persilahkan. Silahkan dok. Baik, terima kasih Bu Bidan Dani yang sudah memberikan pengantar ya untuk kelas kita malam hari ini. Baik, bunda-bunda sekalian, dan mungkin ada sebagian ayat barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya bunda ya, dan semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga kuat ya, dan juga bahagia ya bunda ya. Oke, sekarang saya mau izin share screen terlebih dahulu ya bunda. Apakah sudah terlihat bunda? Sudah harusnya ya. Sudah dok, silahkan. Baik, ini ya bunda ya, seperti tadi sudah di spill sedikit lah gitu ya, bahwa pertama selamat dulu untuk bunda-bunda hebat semuanya yang sudah melewati banyak sekali hal pastinya. Kehamilan ini bukan sesuatu yang mudah ya bunda ya. Sejak trimester 1, trimester 2, dan alhamdulillah sekarang kita sampai di trimester 3. Selamat dulu untuk bunda-bunda hebat semuanya yang sudah melewati banyak hal begitu ya. Dan kita sekarang sudah ada di titik di mana kita sebentar lagi sampai. Seperti itu ya Bunda ya. Sebentar lagi kita akan sampai ke persalinan insya Allah. Dan saat itulah kita akan berjumpa dengan buah hati kita. Dengan si kecil ya yang sudah kita tunggu-tunggu sekitar 9 bulan lamanya. Gitu ya Bunda ya. Insya Allah. Dan Bunda-bunda sebelum kita mulai saya ingin bertanya dulu ya kepada bunda-bunda semuanya karena ini sudah trimester 3 ya, sudah menghitung minggu. Mungkin juga ada yang sudah menghitung hari ini ya. Apakah ada bunda-bunda di sini yang kalau membayangkan hari persalinan nanti gitu ya, kira-kira perasaannya seperti apa Bunda? Apakah excited gitu ya, ataukah tegang, ataukah takut, ataukah bagaimana perasaannya gitu ya. Coba boleh ditulis di kolom chat ya Bunda ya. Sambil kita sharing juga dengan bunda-bunda yang lain yang ada di sini gitu ya. Apakah tidak sabar gitu ya, mungkin deg-degan dan lain sebagainya lah, pasti ya bermacam-macam apa ya, perasaan ya Bunda ya. Ini ada bunda-bunda, oke, wah agak gugup ya Bunda Junita, kemudian deg-degan Bunda Sela, ini Bunda Harap Hore, kayaknya senang sekali ya. Alhamdulillah ya. Oh, deg-degan tapi senang. Rata-rata deg-degan ya. Oh, insya Allah ini ada yang besok jadwalnya lahiran sesar. Semoga Allah mudahkan ya Bunda ya. Mudah-mudahan lancar segala prosesnya. Tidak sabar tapi takut juga. Ya, pasti ya. Semua itu wajar, sangat wajar dan itu sangat itu dinamikanya menjadi ibu hamil ya Bunda ya. Ada perasaan-perasaan semacam itu, seperti itu. Tentu ada tidak sabarnya, ada excitednya ya.
tapi juga ada sedikit takut, mungkin gugup ya, mungkin juga cemas ya, deg-degan dan lain sebagainya. Dan itu normal. Bahkan pada ibu yang sudah berkali-kali melahirkan pun gitu ya, mungkin perasaan itu tetap akan ada. Apalagi bunda-bunda yang mungkin ini merupakan persalinan pertama ya, merupakan kehamilan pertama. Jadi tentu perasaannya lebih campur aduk lagi gitu ya bunda ya. Nah, hari ini kita tentu tidak sedang membahas bagaimana cara melahirkan yang paling terbaik lah gitu ya, ataupun yang paling hebat dan lain sebagainya, tidak gitu. Tapi bagaimana bunda menjalani sisa kehamilan ini yang insya Allah tidak akan lama lagi seperti itu, supaya bisa merasa lebih tenang, lebih siap ya, dan apapun jalan yang akhirnya nanti terjadi bila waktunya tiba. Baik Bunda, sebelum kita mulai lagi, kita evaluasi tugas rumah dulu ya. Kalau tidak salah waktu di kelas trimester 3.1 nih, di kelas pertemuan yang pertama, itu Bunda-Bunda diberikan tugas ya, untuk yang rajin mengikuti kelas, harusnya masih ingat ya, ada tugas dari Dokter Alfi nih. Bagaimana list hospital bag ataupun hospital packingnya Bunda-Bunda. Ayo ya, bisa sharing di kolom chat, barang siapa lagi. Bunda-bunda siapa yang sudah menyiapkan gitu ya. Oke lah, mungkin belum belum komplit semua, tapi mungkin sudah ada lah ya perintilannya kecil-kecil tuh, kayak apalah gitu, mungkin sudah disiapkan gitu, dan sudah sejauh apa gitu ya. Apakah udah siap banget nih, tinggal berangkat banget gitu ya, atau mungkin aduh belum belum nyari tasnya juga mau pakai yang mana gitu ya. Nah, coba boleh sharing ya Bunda ya. Waduh, belum ada persiapan. Nggak apa-apa, Bunda. Nggak apa-apa. Sok disiapin dari sekarang ya. Terus sudah 80%, Masya Allah. Oh, katanya jangan dulu, Pak Mali. Oke, memang macam-macam ya, Bunda ya. Ada keyakinan-keyakinan tertentu gitu yang jangan dulu dan lain sebagainya gitu. Tapi tenang aja, yang penting Bunda sudah tahu apa yang mau disiapkan, apa yang mau dibawa. Dan apakah misalkan kalau belum punya, ya beli gitu ya. Ataupun misalkan sudah punya, ya kita sudah tahu tempat-tempatnya kira-kira di mana. Seperti itu ya, Bunda ya. Nah, kemudian mungkin bunda-bunda sudah ada yang membuat birth plan juga, barangkali. Ya, ini birth plan kalau tidak salah pernah disinggung juga waktu di trimester 1 bahkan. Ya, jadi eh, pregnancy plan sih ya. Di trimester 1 kita sudah dikenalkan dengan pregnancy plan, kemudian mungkin di trimester 3 ini kita udah masuk ke birth plan ya Bunda ya, tentang bagaimana Bunda merencanakan proses persalinannya nanti. Begitu ya, kan berencana boleh-boleh saja ya Bunda ya, gitu. Jadi apakah sudah tahu mau kemana, mau dengan dokter siapa, gitu kira-kira. Kemudian pembiayaan dan lain-lain. Nah itu juga apakah sudah ada yang membuat itu Bunda ya? Apakah sudah ada? Oh sudah, terbaik. Oke, sudah ada beberapa ya yang sudah membuat birth plan juga ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Bunda ya. Seperti itu. Nah, eh, kita lanjut ya Bunda ya. Nanti mudah-mudahan untuk bunda-bunda yang belum nih, belum memulai untuk melis hospital bag-nya, ataupun belum juga ada kemajuan pada birth plan-nya, nggak apa-apa, nanti silahkan diatur lagi ya Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah kelas kita malam hari. Oke, Bunda-bunda yang berbahagia ya, bagaimana persalinan yang Bunda harapkan sih sebetulnya? Gitu. Nah, ini kita ingin bertanya lagi nih, dari tadi bertanya terus ya. Dari tadi bertanya terus pada Bunda-bunda. Nah, karena kayak kita ingin tahu sebetulnya Bunda itu ekspektasinya seperti apa gitu. Yang Bunda harapkan itu persalinannya seperti apa gitu. Tentu kan bermacam-macam ya, Bunda ya. Ada yang harapannya misalkan ditemani oleh siapa contohnya ya, atau ingin persalinan normal di mana seperti itu. Kan tentu setiap bunda, setiap ibu juga tidak sama ya Bun ya. Atau mungkin barangkali ingin pulang kampung dulu ya, ingin di rumah ibu misalkan, atau ingin di kampung suami dan lain sebagainya. Tentu kan hal-hal seperti ini sangat beragam ya Bunda ya, dan tidak bisa kita pukul rata juga gitu ya. Ini ada Bunda Nanda normal, lancar, tanpa robekan atau jahitan. Amin ya robbal alamin, mudah-mudahan ya Bunda ya. Kemudian Bunda Ayu juga lancar, normal, minim trauma, bayi sehat, tidak ada komplikasi. Nah itu yang terpenting ya Bunda ya, bahwa bayinya sehat, ibunya juga harus sehat ya. Kemudian Bunda Junita normal, tidak traumatis, perineumnya utuh. Kemudian Bunda Sela
lancar dan maunya tanpa robekan, minim stres. Rata-rata inginnya seperti itu ya. Persalinan normal, lancar, tidak ada robekan, gitu. Kemudian minim stres, minim trauma yang seperti itu. Saya aminkan ya Bunda ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua harapan bunda-bunda ini Allah kabulkan gitu ya. Mudah-mudahan nanti semua bunda-bunda lancar persalinannya yang sesuai dengan harapan. Tapi ini kita akan bahas lagi ya Bunda ya untuk yang hari ini. Jadi hari ini sebenarnya kita mau membahas apa saja sih? Banyak sih Bunda ya sebetulnya untuk hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang kapan sih persalinan itu dimulai. Kemudian juga tanda-tanda persalinan itu seperti apa. Tahapan persalinan itu seperti apa gitu ya. Kemudian pemeriksaan dan pemantauan apa yang mungkin dilakukan dalam persalinan. Kemudian masalah yang mungkin terjadi dalam persalinan. Dan juga seandainya ada permasalahan, apa intervensi yang dilakukan pada saat proses persalinan itu berlangsung. Seperti itu ya Bunda ya. Kita hari ini belajar bukan untuk menakut-nakuti ya Bunda ya, bukan untuk membuat takut, gemper gitu ya kalau bahasa Sunda mah, ataupun panik gitu. Tetapi yang penting adalah justru kalau kita lebih tahu, lebih siap, insya Allah kita juga akan lebih tenang untuk menjalani kehamilan kita ini dan juga apabila nanti waktunya itu datang kita tentu akan lebih siap. Seperti itu ya Bunda. Oke. Nah, kapan persalinan dimulai? Jadi Bunda harus tahu ya dan mungkin juga sudah sangat familiar dengan istilah HPL ya Bunda ya. HPL atau hari perkiraan lahir gitu ya. Atau ada juga yang menuliskan kadang-kadang TP atau taksiran persalinan. Nah, itu sebetulnya bukan janji temu ya. Jadi bukan pasti di HPL itulah bayi kita akan lahir. Bukan berarti di hari itulah kita akan mulai merasakan kontraksi. Itu sangat bervariasi di masing-masing ibu ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa hanya sekitar 5 dari 100 bayi. Jadi hanya 5%, ya, hanya 5% dari seluruh kehamilan itu yang berakhirnya di hari HPL gitu ya. Sedangkan yang lainnya bisa 2 minggu sebelum, seminggu sebelum, seminggu sesudah gitu. Dan Bunda juga harus ketahui bahwa HPL itu 40 minggu ya Bunda ya. HPL itu adalah 280 hari atau 40 minggunya. Jadi ketika usia kehamilan Bunda-Bunda itu sudah 40 minggu, nah itulah HPL itu adalah itu gitu ya. Padahal kita ketahui ini di sini Bunda ya, bahwa persalinan prematur itu kurang dari 37 minggu. Nah ini memang kita tidak harapkan ya Bun, jangan sampai kalau sebisa mungkin persalinan kita itu prematur. Yang kita harapkan adalah yang kedua ini Bunda ya, yaitu persalinan cukup bulan. Persalinan cukup bulan, nah ini itu adalah di usia kehamilan 37 sampai dengan 42 minggu. Padahal tadi HPL adalah 40 minggu ya Bunda ya. Nah, jadi lebih lewat sampai 2 minggu pun itu sebetulnya masih kehamilan yang cukup bulan seperti itu ya. Belum lebih itu tuh. Kita katakan dia lebih atau lewat bulan itu ketika usia kehamilannya lebih dari 42 minggu seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada bunda-bunda yang saya itu udah HPL tapi kenapa belum ada terasa apa-apa sama sekali gitu ya. Kontraksi dikit-dikit juga bahkan mungkin sangat jarang sekali gitu. Jadi jangan khawatir gitu ya. Berarti itu tidak bukan berarti ada sesuatu yang salah, tapi memang memang belum waktunya seperti itu ya. Nah, bagaimana persalinan dimulai? Kalau ini mungkin sangat teknis ya Bunda ya, maksudnya sangat teoritis gitu ya. Ini mungkin saya ceritakan singkat saja. Jadi bahwa kita selama kehamilan ini itu ada 4 fase gitu ya Bunda. Jauh, jauh. Nah, ini ya Bunda ya. Nah, jadi pada saat kita hamil itu ada eh, 4 fase ya. Jadi bahwa kehamilan dan persalinan itu bukan merupakan kejadian yang tiba-tiba gitu. Tapi dia merupakan perjalanan yang bertahap ya. Ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya yang dia itu sudah sangat rapi dan juga sangat terencana. Jadi tubuh ibu itu tidak tiba-tiba disuruh dipaksa disuruh hamil terus lahir gitu ya. Tidak seperti itu, tapi dia dipersiapkan perlahan-lahan. Lalu kemudian ada waktunya nanti tubuh kita memang bekerja ekstra keras lagi dan pada akhirnya adalah fase pemulihan. Jadi di fase 1 itu adalah tubuh akan berusaha untuk menjaga kehamilannya ya Bunda ya. Rahimnya ditenangkan, tidak ada kontraksi, yang normalnya seperti itu ya. Nah, jadi rahimnya tenang, kemudian mulut rahimnya masih tertutup ya. Dan tubuh kita akan fokus untuk menumbuhkan bayi yang sedang kita kandung seperti itu ya Bunda ya. Nah,
Jadi pada saat diam-diam ini, pada saat ya mungkin di awalnya trimester satu seperti itu bukan berarti tubuh kita tidak melakukan apapun ya Bunda ya, tapi dia sedang bekerja dalam diam gitu ceritanya. Nah, kemudian kehamilan akan terus berjalan ya Bunda ya, trimester 2, trimester 3. Nah, disinilah kemudian tubuh akan memulai untuk bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Bersiap-siap untuk melakukan proses persalinan ya. Nah, mulut rahim yang tadinya masih kaku tebal gitu, kemudian dia akan jadi melunak seperti itu ya Bunda ya. Dan kemudian menipis juga. Kemudian rahim juga yang tadinya tenang gitu ya, dia ada gangguan apapun dia tetap aja tenang, tidak kontraksi gitu ya. Nanti ketika saatnya sudah datang, maka dia akan lebih peka terhadap rangsangan hormon misalkan ya. Sehingga kontraksi mungkin akan mulai terasa, apalagi di trimester 3 ini ya, mungkin akan sudah muncul kontraksi-kontraksi palsu seperti itu. Nah, itu adalah tanda bahwa tubuh kita itu sebetulnya sedang bersiap-siap gitu ya. Kemudian barulah di fase ketiga, ini ya, proses of labor, ini adalah proses persalinan itu sendiri. Jadi kontraksi sudah mulai muncul secara teratur, semakin lama semakin sering, semakin lama dan semakin kuat. Kemudian juga sudah ada pembukaan ya, sudah mulut rahimnya atau leher rahimnya itu sudah mulai menipis dan juga sudah mulai terbuka. Nah, kemudian akhirnya lahirlah bayi dan juga ari-arinya. Nah, barulah setelah kita melewati proses persalinan itu, yang terakhir adalah ini, involusi atau parturian recovery atau juga masa pemulihan. Jadi memang itu pun ada fasenya sendiri ya Bunda ya, karena kita setelah melahirkan pun tidak langsung kembali lagi pada saat ke kondisi pada saat kita sebelum hamil. Seperti itu ya, ada prosesnya juga. Itulah yang kita sebut dengan masa nifas ya Bunda ya. Itu dan itu pun tubuh kita masih menyesuaikan gitu, ya. Jadi kita mulai dari tenang, kemudian bersiap-siap, kemudian bekerja, dan pada akhirnya kita ke fase pemulihan. Ya. Nah, kemudian gambar ini menunjukkan apa sih Bunda? Ini saya ingin ceritakan ya, bahwa sebetulnya proses persalinan itu sendiri, sebetulnya yang menginisiasi itu ada peran dari bayi kita loh Bunda ya. Jadi bayi yang dikandung dalam kandungan kita gitu, dia berperan penting dalam menginisiasi atau memulai proses persalinan itu gitu. Jadi cerita singkatnya ya, ketika bayi kita ini sudah matang, matang dalam artian dia sudah siap lahir, sudah cukup bulan, sudah siap lahir, maka dia akan mengirimkan hormon-hormon ya, Bunda ya, ke tubuh ibunya. Melalui apa? Ya melalui plasenta ya atau ari-ari itu. Jadi ari-ari itu seperti mediator lah seperti itu ya Bunda ya, jalan tempat kita bertukar informasi gitu antara ibu dengan bayi gitu. Jadi ketika bayi siap, bayi akan memberi sinyal, kemudian plasentanya juga akan mengeluarkan menjadi penghubung gitu ya, mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang dia juga akan mengirimkan sinyal ke ibu bahwa oke, ini adalah waktunya kita untuk masuk ke proses persalinan gitu. Nah, dari situlah tubuh ibu nanti akan bersiap-siap. Dan karena kan proses persalinan ini tidak lepas hubungannya dari hormon-hormon ya Bunda ya, termasuk hormon yang kita sering dengar juga seperti estrogen seperti itu ya, kemudian juga oksitosin seperti itu. Nah, dia akan merangsang terjadinya kontraksi rahim yang pada akhirnya akan membuat proses persalinan itu berjalan. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, jadi kita harus yakin juga bahwa bayi kita itu sebetulnya ikut aktif gitu ya, turut andil dalam proses persalinannya sendiri. Kalau memang Bunda belum merasakan kontraksi yang reguler ya, yang seperti tadi, ya berarti mungkin memang bayinya belum siap gitu ya untuk keluar dalam tanda kutip ya Bunda ya. Ya, karena bayi pun punya timing sendiri seperti itu. Oke, ini adalah ya singkat saja ya Bunda ya. Ini hanya untuk informasi Bunda-Bunda sekalian gitu. Kira-kira bayi kita itu di dalam perut kita tuh seperti ini ya Bunda ya. Eh, ini kan posisi normalnya ya Bunda ya, kepalanya di bawah, maaf, bokongnya di atas, kemudian ini adalah leher rahimnya ya Bunda. Ini cervix. Nah, cervix inilah nanti yang akan membuka, berdilatasi, menipis gitu ya. Dia akan memberikan jalan untuk bayi kita supaya bisa melewati jalan lahir. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini apabila kita lihat dari depan, gitu tampak depan, ini kita lihat ya, yang sebelah sini, ini adalah jalan lahirnya, Bu. Masya Allah, coba kita bayangkan ya, Bunda ya, sebesar ini, tapi bisa lewat kepala bayi loh, Bunda. Ya, Masya Allah ya, betapa
luar biasanya gitu Allah sudah menciptakan tubuh kita itu untuk bisa beradaptasi sedemikian rupa gitu loh Bunda ya. Kemudian, nah apakah dia satu, kadang-kadang suka ada nih yang bertanya gitu ya, apa dia satu jalan dengan buang air kecil? Tentu tidak ya Bunda ya. Untuk buang air kecil berbeda jalurnya. Nah, kalau buang air kecil itu dari sini ya, sedangkan kita melahirkan bayi, menstruasi ya, itu dari bukaan di bawah. Ini hanya untuk informasi saja ya Bunda ya. Oke, tadi kan kita sudah tahu kapan. Nah, kapannya menunggu bayi siap ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin bisa tepat HPL, bisa juga maju, bisa juga mundur ya. Tapi harapannya adalah persalinan kita adalah persalinan yang cukup bulan ya Bunda ya. Tadi di antara 37 sampai 42 minggu. Nah, sekarang bagaimana tanda-tandanya? Tandanya adalah tiga ya Bunda ya. Yang utama yaitu adanya kontraksi, kontraksi persalinan yang itu tadi ya, dia semakin lama semakin sering, semakin kuat dan juga semakin teratur. Kalau dia masih hilang timbul, kadang ada, kadang tidak, gitu ya. Dan jarang-jarang. Nah, mungkin itu bukan kontraksi persalinan. Kita mungkin masih bisa menduga bahwa itu adalah kontraksi palsu, ya. Tandanya adalah kalau kontraksi persalinan, Bunda mau gimana juga nggak akan hilang kontraksinya, gitu ya. Mungkin tidur, ya akan keras kebangun-kebangun karena kerasa, karena saking intensnya mungkin ya, seperti itu gitu. Sedangkan kalau kontraksi palsu mungkin dia akan menghilang. Ya. Kemudian bloody show. Bloody show ini bukan show yang berdarah-darah ya Bunda, bukan maksudnya. Bloody show ini adalah lendir darah. Kita mungkin bahasa Indonesianya seperti itu ya. Lendir darah itu nanti saya tunjukkan ada gambarnya juga. Karena ketika kita hamil di atas serviks ya di daerah situlah ya. Itu ada semacam lendir darah yang dia mengunci pintu masuk dan keluarnya gitu ya di jalan lahir. Gunanya apa ya? Untuk menghindari infeksi yang mungkin masuk gitu ke dalam rahim. Jadi saya tunjukkan gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pecah ketuban. Kalau misalkan ada keluar cairan yang bening ya, banyak dan ada bau khas. Bunda mungkin agak bingung ya, apalagi Bunda yang mungkin baru pertama kali hamil dan baru pertama kali menjelang persalinan gitu ya. Itu sebetulnya air ketuban atau air maaf ya, air pipis gitu ya. Kadang-kadang suka susah membedakan. Tapi memang kalau ketuban ini biasanya tidak bisa ditahan dan juga dia ada bau khas, bukan bau seperti buang air kecil seperti itu ya. Itu berbeda sehingga ya mungkin Bunda nanti dilihat kembali seperti itu ya. Tapi kalau ragu-ragu, tentu sebaiknya kita segera periksakan diri ke tenaga kesehatan. Nah, tadi yang pertama kita sebutkan adalah tanda persalinan adalah kontraksi rahim ya Bunda ya. Nah, di sini kita ada 511 ya. Aturan 511. Itu tuh apa sih sebetulnya? 5 ini adalah interval atau jarak dari satu kontraksi ke kontraksi yang selanjutnya. Kemudian satu ini adalah 1 menit durasinya. Dan satunya lagi itu adalah dalam periode 1 jam. Jadi mungkin sekarang juga sudah banyak ya Bunda aplikasi-aplikasi penghitung kontraksi gitu ya, mungkin bisa dilihat juga. Nah, itu bisa membantu Bunda untuk Bunda-Bunda yang sudah sangat dekat waktunya gitu ya dengan proses persalinan dan kontraksi yang sudah mulai sering, supaya kita aware juga Bundanya. Jadi Bunda bisa berhitung, bisa merasakan ketika terasa kontraksi, itu jarak dari satu kontraksi ke kontraksi berikutnya, itu kira-kira berapa lama, berapa menit. Kemudian sekali kontraksi itu berapa lama juga, biasanya sih mungkin ada hitungan detik ya, nggak sampai semenit mungkin 40 detik, 30 detik gitu. Dan juga coba Bunda hitungnya dalam jangka waktu 1 jam. Dalam 1 jam itu berapa kali Bunda merasakan kontraksi seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya mau ceritakan ke Bunda ya tentang bloody show. Jadi bloody show itu dia merupakan lendir yang dia menutupi serviksnya ini gitu ya. Yang dia fungsinya adalah untuk melindungi dan mencegah bayi supaya tidak terkena infeksi. Karena kan ini sudah jalan lahir ya Bun. Ini adalah jalan lahir, ini udah dunia luar gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi infeksi, maka di sini ditutup dengan si mucus plug ini atau lendir ini. Nah, ketika proses persalinan sudah berjalan, serviks ini kan tadi akan menipis dan membuka ya Bunda ya. Nah, sehingga si lendir darah yang tadinya mengunci ini, mengunci jalan inilah gitu ya, dia akan keluar seperti itu.
Kemudian Bunda kalau misalkan nanti juga melihat yang seperti itu ya, oh ada lendir darah gitu. Jangan panik, itu langsung saja diperiksakan kembali. Siapa tahu mungkin untuk bunda-bunda yang ambang batas nyerinya agak tinggi gitu ya. Jadi ini tuh kerasa nggak kerasa, apakah ini tuh kontraksi atau bukan, nggak tahu. Tapi kok keluar lendir darah, silakan bunda-bunda periksakan kembali ya, karena kita tidak tahu apakah itu bunda sudah masuk persalinan, jangan-jangan ya, itu harus diperiksakan kembali. Oke, kemudian juga tadi kalau sudah ada keluar air-air dari jalan lahir, ya yang kita curigai itu ketuban, kalau bunda tidak yakin, segera periksakan diri juga ya bunda ya. Yang informasi yang kita butuhkan adalah ini ya bu. Jadi misalkan nanti bunda lapor gitu ya atau memeriksakan diri, bunda tahu apa yang harus disampaikan ya. Jadi kira-kira pukul berapa, kapan itu pecah ketubannya atau keluar ketubannya, seberapa banyak, apakah rembes-rembes saja, karena ada yang seperti itu ya bunda ya, yang cuma dikit-dikit gitu, rembes-rembes aja, tapi ada gitu. Ataupun langsung banyak sekali seperti itu. Dan kemudian karakteristiknya seperti apa? Apakah ada bau, warnanya bagaimana, apakah bening, apakah kehijauan gitu mungkin ya. Nah, seperti itu juga harus disampaikan. Dan apakah Bunda saat ini sudah merasakan adanya kontraksi? Karena memang ada beberapa kasus yang keluar air-air duluan, gitu ya, yang kita sebut dengan ketuban pecah dini itu. Kalau kita tunggu 6 jam kemudian tidak terjadi kontraksi, berarti kita sebut dengan ketuban pecah dini. Seharusnya kalau sudah ketuban pecah dalam 6 jam, harusnya sudah masuk persalinan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kira-kira berapa lama sih persalinan itu berjalannya gitu ya? Jadi persalinan itu bukan kompetisi ya Bunda ya. Oh, Ibu A cepet tuh waktu itu lahirannya gitu ya. Dari mulai mules sampai lahir cuman pagi sampai subuh. Pagi sampai subuh. Cuman malam sampai tengah malam sampai subuh misalkan. Ataupun oh ibu yang B dia 2 hari kayaknya ya. 2 hari dia baru akhirnya dari mulai mules sampai lahir bayinya gitu. Tenang Bunda-Bunda ya. Bahwa persalinan itu bukan sebuah kompetisi. Bukan siapa yang paling cepat itu yang terbaik gitu tidak gitu. Karena itu tadi ya kita semua punya timingnya sendiri-sendiri dan masing-masing tubuh bunda itu berbeda gitu memang tidak bisa kita samakan seperti itu ya. Nah jadi yang penting adalah ibunya kondisinya baik, bayinya kondisinya juga baik, itu yang harus kita tanamkan ya bunda ya. Jadi karena memang kita tidak saklek juga misalkan oh sekian jam nggak lahir, memang harus ada yang kita lakukan ya. Cuman maksudnya range-nya cukup lebar ini ya. Jadi untuk persalinan itu ada yang kita sebut dengan kala 1, kala 2, dan kala 3 Bunda ya. Ini untuk informasi saja. Kala 1 itu dari saat mulai Bunda kontraksi yang teratur ya. Teratur dan semakin lama semakin sering semakin kuat itu tadi ya. Dan ini dibagi menjadi 2, ada fase laten dan juga ada fase aktif. Yang kita sebut dengan fase laten adalah ketika pembukaannya baru 1 sampai 3. Memang pada primipara itu adalah bunda-bunda yang baru pertama kali mau melahirkan gitu ya bunda ya. Itu wajar kalau memang lama. Ya, bisa sampai 8 sampai 12 jam. Tapi kok ada dok yang misalkan udah 2 hari mules-mules tapi nggak maju-maju. Nah, itu kita harus evaluasi lagi. Apakah betul itu adalah kontraksi persalinan atau bukan seperti itu ya. Karena kalau kontraksi persalinan yang dia menyebabkan adanya pembukaan, ini waktunya kira-kira sekitar ini ya 8 sampai 12 jam. Untuk bunda-bunda yang ini merupakan persalinan yang kesekian kali, memang rata-rata di 6 jam ya, dari bukaan 1 sampai bukaan 3 ini. Kayak gitu. Kemudian untuk yang fase aktif itu adalah pembukaan 4 sampai 10. Kita pembukaan lengkap itu pembukaan 10 ya Bunda ya. Nah, ini pada ibu-ibu yang pertama kali melahirkan memang cukup lama juga, 4 sampai 6 jam. Jadi dalam artian setiap jam itu buka 1 senti gitu ya. Naiknya 1 gitu per jam. Itu pada ibu yang baru pertama kali melahirkan. Tetapi pada ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya memang biasanya relatif lebih cepat gitu ya. Jadi jangan jangan bersaing gitu ya, tidak apa-apa gitu, berbeda-beda juga tidak jadi masalah ya. Kemudian kala 2 adalah dari mulai pembukaan lengkap tadi ya, buka 10 sampai dengan bayi lahir. Nah, sampai dengan bayi lahir semua itu adalah kala 2. Kemudian kala 3 adalah lahir bayi sampai dengan lahir plasenta.
Nah, di kala dua ini juga memang ada waktu yang kita harus kejar ya, dalam artian kita tidak boleh biarkan ini terlalu lama. Kenapa? Karena akan bahaya ke bayi sih terutama ya kalau untuk kala dua ini. Tapi itu tadi ya Bunda ya, untuk yang ibu primipara atau yang baru pertama kali melahirkan, kita kasih waktu maksimal 2 jam ya. Kalau sampai 2 jam dari bukaan lengkap sampai dengan lahir bayi belum juga lahir, mungkin kita harus lakukan sesuatu, bukan langsung auto SC ya, enggak ya. Kita mungkin akan lakukan intervensi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, maka kita akan kasih waktu 1 jam ya dari mulai bukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Kemudian yang ketiga ini adalah dari lahir bayi sampai lahir plasenta, ini juga sama, ada timeline tertentu yang mungkin kita harus perhatikan juga ya Bunda ya, karena kalau belum lahir kita harus lakukan apa penyuntikan obat lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan nanti Bunda, ih lagi kayak gini malah disuntik-suntik, ya itu memang protokolnya seperti itu, gitu ya Bunda ya. Nah ini tadi adalah tahapan persalinan, tadi mungkin sudah saya singgung ya, ini hanya gambarannya saja, ini kira-kira seperti ini ya Bun. Kalau masih awal-awal masih bisa senyum-senyum nih ya. Kontraksinya masih lucu-lucu doang lah, geli-geli doang gitu ya Bunda ya. Nih kontraksinya masih belum terlalu kencang, belum terlalu sering juga gitu. Nah kemudian ini udah fase aktif nih, udah mulai buka 4, 5, oh, udah males senyum nih. Karena udah mulai nyeri ya Bunda ya, udah mulai kerasa gitu. Kemudian semakin lama dia akan semakin sering. Kita lihat juga grafiknya ini, semakin lama juga dia semakin tinggi ya, rasa kontraksinya itu semakin kencang. Nah, sampai akhirnya tibalah kita ke second stage of labor ataupun yaitu tadi ya kala dua. Kala dua itu melahirkan bayi, kemudian kala tiga adalah melahirkan plasenta. Sebetulnya kalau bayi sudah lahir, pada saat melahirkan plasenta ini biasanya ya bunda-bunda diminta relax ya, maksudnya jangan mengejan dan lain sebagainya, relax karena memang ini lebih ke menunggu gitu ya. Jadi jangan juga udah panik dan lain sebagainya, jangan ya. Tetap tenang dan ikuti arahan dari penolong seperti itu ya. Kemudian apa sih yang kita lakukan pada saat bunda ini lagi mau melahirkan ceritanya ya, sudah ada kontraksi dan lain sebagainya. Kita sering mendengar mungkin diperiksa dulu ya Bu ya, diperiksa dalam dulu. Nah, periksa dalam dulu apain gitu ya. Periksa dalam itu yang kita cek itu ada 3 sebetulnya Bunda. Yang pertama adalah pembukaan serviks ya, kira-kira kemajuan persalinannya seperti apa gitu. Tadi bukaannya kan kita 1 sampai 10 ya Bunda ya. Nah, pembukaan serviksnya sudah sampai mana ini? Apakah masih di fase laten gitu? Ataukah sudah masuk fase aktif? Nah, itu kan kita juga harus tahu ya. Kemudian penipisan serviks. Jadi serviks itu tidak hanya cuma ngebuka begitu saja, enggak, karena serviks itu sebetulnya tebal ya Bun, sekitar 2,5 sampai 3 senti lah kira-kira ya, rata-rata setebal itu. Nah pada saat proses persalinan itu nanti serviksnya akan menipis gitu sampai betul-betul tipis gitu ya, tipis dan lunak banget seperti itu ya. Nah itu juga kita harus cek. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus memeriksa juga. Jadi, bagian terendah janin itu apa? Apakah kepala? Ya, sebetulnya kita harusnya lakukan pemeriksaan itu juga dari pemeriksaan sebelumnya ya. Tapi ini katakanlah Bunda datang ternyata udah bukaan berapa gitu ya. Kita mau pastikan lagi apa betul yang di bawah itu kepala gitu. Kira-kira seperti apa gitu ya. Dan penurunan ke panggulnya, apakah dia sudah mulai turun ke panggul atau belum? Itu yang ingin kita periksa sebetulnya. Dan apakah ada cara lain untuk bisa memeriksa itu? Sayangnya sejauh ini belum ada ya Bunda ya. Jadi kalau untuk persalinan ya sejauh ini memang harus diperiksa dalam ya. Dan itu memang tidak nyaman sih. Ya. Tidak nyaman tetapi ya kita harus terima bahwa itu merupakan suatu proses yang harus kita lalui. Seperti itu ya Bunda ya. Nah ini yang mau saya tunjukkan. Nah ini adalah gambar itu ya Bunda ya, cervical exam ataupun si pemeriksaan dalam tuh kira-kira seperti ini. Jadi tangan pemeriksa akan masuk ke jalan lahir, kemudian yaitu akan melakukan perabaan dan melakukan pemeriksaan. Ini kira-kira bukaan berapa, kemudian apakah sudah menipis serviksnya, dan bagian terbawah janinnya apa, seperti itu ya. Kemudian ini, nah ini kan serviks tadinya tebal ya Bunda. Nah, kemudian dia akan menipis, menipis, kemudian dia akan membuka. Memang ada sedikit perbedaan sih pada ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya dan yang belum pernah melahirkan sebelumnya.
Untuk bunda yang belum pernah melahirkan sebelumnya, ini ya di klinik Belvida. Nah, ini dia akan menipis dulu, kemudian baru akan membuka. Jadi prosesnya seperti itu, makanya mungkin kok lebih lama yang baru melahirkan pertama kali gitu ya, karena memang prosesnya lebih panjang. Jadi dia akan menipis dulu, baru kemudian akan berdilatasi. Sedangkan pada ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, penipisan dan pembukaannya itu dia akan terjadi secara bersamaan. Sehingga itulah kenapa proses persalinannya biasanya relatif lebih cepat. Baik, ini adalah presentasi janin ya Bunda ya. Presentasi janin itu adalah bagian yang paling bawah gitu ya dari janin. Nah, yang normalnya memang adalah kepala. Kepala pun bukan sekedar kepala aja gitu, enggak ya, tetapi ubun-ubun kecil yang menjadi penandanya gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau lahirnya seperti ini, bukan lahirnya, presentasinya wajah, kan kepala nih sama-sama ya Bunda ya sebetulnya. Kepala juga, tapi wajah yang kita raba, nah itu akan menjadi penyulit pada saat persalinan seperti itu. Sehingga nanti mungkin akan dipertimbangkan untuk tidak melalui persalinan pervagina misalkan. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan nih letak lintang bayinya, lintang. Jadi yang di bawah adalah bahunya atau yang ini sungsang. Nah, sungsang pun ada beberapa macam ya Bunda ya. Ada yang sungsang kakinya beginilah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini masih bisa. Tetapi ada juga sungsang yang kakinya satu udah keluar duluan. Ini kita sebenarnya presentasi kaki ya Bunda ya. Kalau presentasi kaki, memang sebaiknya kita juga tidak lanjutkan untuk persalinan vagina maksudnya. Ya, jadi harus segera ditolong seperti itu. Kembali lagi ya Bunda ya, yang penting adalah ibunya sehat dan bayinya juga sehat dan selamat. Kemudian apalagi sih yang kita lakukan selama Bunda dalam proses persalinan itu? Yaitu pemantauan yang kita sebut dengan kardiotopografi. Nah, untuk bunda-bunda yang mungkin ini udah trimester 3, mungkin sudah pernah ada yang melihat atau mungkin sudah melakukan pemeriksaan semacam ini ya Bunda ya. Jadi Bunda akan dipasangi semacam probe lah gitu ya. Akan dipasang alat seperti ini. Ini fungsinya untuk apa sih? Sebetulnya yang satu ini adalah untuk mendeteksi denyut jantung janin. Kemudian yang satunya lagi ini adalah untuk mendeteksi kontraksi rahim. Seperti itu ya. Dan nanti dia akan keluar mesinnya kira-kira seperti ini. Keluarnya itu adalah ini apa seperti bacaan EKG. Mungkin kalau EKG bunda-bunda lebih familiar ya. Jadi ada kertas gitu terus dia akan keluar. Nah kira-kira akan seperti ini gambarannya. Bunda tidak perlu menghafalkan ini gimana cara membaca dan menginterpretasikannya. Ini adalah tugas tenaga kesehatannya nanti ya Bunda ya. Jadi Bunda tenang aja. Tapi setidaknya Bunda sudah tahu, oh, dia itu alat untuk mengukur denyut jantung janin dan juga untuk mengetahui bagaimana kontraksi rahimnya Bunda. Gitu. Karena nanti di sini akan ketahuan apakah kontraksi Bunda itu sudah teratur gitu ya. Kemudian sekuat apa gitu nanti akan terlihat di situ. Karena itu tadi ya Bunda ya, ambang batas nyerinya bunda-bunda itu juga tidak sama. Ada yang mungkin kontraksi sedikit gitu ya, sebetulnya kalau terekam secara objektif di alat gitu ya, di mesin, sebetulnya kontraksinya masih dikit-dikit, tapi bundanya wah udah kesakitan sekali, misalkan. Ataupun ada juga yang sebetulnya ini bundanya udah kontraksinya udah sering, udah teratur, udah kenceng, tapi bundanya masih santai aja gitu. Nah, ini juga kan kita harus periksa lagi gitu sehingga kita menggunakan pemeriksaan ini sebagai bukti objektifnya gitu. Karena kan nyeri itu merupakan penilaian subjektif bunda-bunda ya gitu. Jadi mungkin tidak sama satu dengan lain. Oke. Nah, kemudian ini adalah proses persalinan normal ya Bunda ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa bayi kita, anak kita itu sebetulnya juga tidak jalan lurus-lurus aja begitu ya. Ada prosesnya dia dari mulai dia masuk ke pintu atas panggul, kemudian juga dia melewati jalan lahir itu, dia melakukan beberapa gerakan-gerakan yang itu tuh memang sudah Masya Allah terprogram sedemikian rupa sehingga persalinan itu mungkin gitu ya. Karena kan jalan lahir kita juga bukan yang jalan tol lempeng lurus gitu ya Bunda ya. Tidak gitu. Ada tulang di situ nih kita lihat ya. Ada tulang gitu dan lain-lain. Jadi bayi itu akan menyesuaikan gitu. Dia mungkin akan kepalanya muter-muter dan lain sebagainya. Tapi ya memang seperti itu jalannya gitu ya. Memang yang normalnya itu adalah seperti itu. Jadi justru ini memang yang bayi itu butuhkan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita lanjut
ke masalah dalam persalinan ya Bunda ya. Ini kan yang tadi adalah proses persalinan normal. Mudah-mudahan Bunda-Bunda sekalian di sini semua bisa sesuai harapan, misalkan yang harapannya persalinan normal, yang mudah-mudahan Allah kabulkan ya Bunda-Bunda ya, mudah-mudahan seperti yang ini. Tetapi memang kita harus tahu juga bahwa tidak semua persalinan itu lurus-lurus aja kan begitu ya Bunda ya. Ada mungkin masalah dalam persalinan yang mungkin terjadi gitu. Nah, apa itu? Kita sebutnya distosia. Jadi distosia itu adalah proses persalinan yang berlangsungnya secara abnormal ataupun ada kelainan gitu. Ada macet di situ. Kenapa bisa macet gitu? Ada apa? Karena ada gangguan pada salah satu atau lebih faktor-faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan persalinan. Nah, apa saja faktornya? Nah, ini ya, ada power. Power ini kekuatan kontraksi rahim. Mungkin ada beberapa bunda yang yaitu ya kontraksinya ada, tapi kemudian tiba-tiba hilang. Ada tuh yang seperti itu ya. Atau tiba-tiba berkurang gitu, berkurang, akhirnya hilang sama sekali. Itu ada. Kemudian ada juga passage. Passage ini adalah jalan lahirnya seperti apa. Nah, apakah memang cukup untuk mengakomodir jalannya bayi gitu ya untuk lahir ataukah tidak gitu. Kemudian passenger, passenger itu adalah si penumpangnya, penumpangnya siapa ya? Bayi kita ya. Bagaimana dia ukurannya, kemudian posisinya, karena posisinya juga menentukan. Tadi kan yang normal adalah kepala ya di bawah. Tapi kemudian kalau misalkan dia sungsang, nah kira-kira seperti apa? Kan itu juga tentu akan ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian psyche itu adalah kondisi psikologis ibu. Ibu yang tenang gitu ya, dengan ibu yang panik, itu juga tentu akan berbeda ya, akan berbeda. Seringkali kita temui juga memang ada beberapa bunda yang mungkin karena memang panik ya, kesakitan atau kemudian panik dan lain sebagainya, akhirnya mudah apa ya, seperti udah SC aja. Nah, yang seperti itu ya. Seperti seperti itu tuh ada sebetulnya gitu, ada aja gitu ya. Tapi alhamdulillahnya seringkali juga sebetulnya bisa lahir normal, tetapi karena itu mungkin kesakitan dan ya ingin ingin menyudahi kesakitan itu sehingga inginnya langsung saja gitu ya. Padahal sebetulnya memang bagaimanapun jalan yang terbaik ya persalinan normal ya Bunda ya. Gitu. Tetapi memang SC apakah terlarang? Ya kalau memang kita butuhkan dan ada indikasi yaitu memang harus kita lakukan. Seperti itu. Sama tadi ya posisi tadi sudah disinggung sedikit bahwa bagaimana posisi janinnya apakah sudah sesuai dengan posisi normalnya atau tidak. Dan yang terakhir adalah letak plasenta. Itu bagaimana plasentanya pada saat nanti di kala 3 juga dia akan berperan ya. Bu Bidan Dani, ini saya mau Ya, dengar azan ya. baik. Mohon izin dokter kita break dulu ya, kurang Ya. lebih 15 menit untuk sholat Isya. Sebelumnya terima kasih dokter penjelasannya. Nanti kita lanjut lagi ya dokter. Mungkin slide Ya, setelah ini ya. Ini sudah ya. ya, Baik, bunda-bunda dan ayah semuanya, eh, kita break dulu kurang lebih 15 menit. Nanti berjumpa lagi ya, ditunggu kehadirannya kembali pada pukul 15.43. Bagi yang menjalankan ibadah sholat Isya, silakan selamat menjalankan ibadah dan silakan bunda, silakan dokter, ditunggu nanti kehadirannya lagi ya. atau ada juga yang menggunakan alat ya seperti ini atau yang kita pecahkan ketubannya juga ada gitu. Nah, nanti itu tergantung dari kondisi bunda juga dan juga pertimbangan dokter yang merawat bunda ya, seperti itu. Kemudian, nah pada kasus apa saja induk persalinan itu bisa kita lakukan, harus bahkan ya harus kita lakukan. Nah, ini yang pertama. Ada yang namanya indikasi ibu, ya. Pada kasus-kasus di mana ibunya ini mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan, khususnya kalau dia preeklamsia ya, dan jenisnya preeklamsia, maka itu ada indikasi untuk dilakukan induksi persalinan. Jadi kita tidak menunggu ibu persalinan alami, gitu. Karena memang pada kasus preeklamsia pun, kalau kasusnya berat, memang kita akan rangsang untuk akan lakukan induksi persalinan di usia kehamilan yang belum 37 minggu seperti itu ya. Kemudian atau misalkan ada penyakit kronis pada ibunya itu sendiri dan ada perburukan di situ sehingga dengan pertimbangan tertentu kita pilih, kita putuskan untuk sebaiknya kita lahirkan saja bayinya gitu daripada memperberat kondisi ibu. Atau ada juga kejadian ketuban pecah dini ya.
pertumbuhan pecah dini yang kita curigai ini sudah ada gejala-gejala infeksi. Nah, itu juga akan kita induksi ataupun aja juga ada infeksi yang sudah terbukti seperti itu ya. Nah, untuk indikasi janin atau indikasi bayinya pada bayi-bayi yang lewat waktu. Jadi tadi lewat waktu adalah 42 minggu ya Bunda ya. Walaupun memang pada prakteknya ada sih yang bunda-bunda yang ditawarkan untuk dilakukan induksi persalinan di usia kehamilan 41 minggu. Ya, tidak 42 minggu banget gitu ya. Di 41 minggu sudah ditawarkan. Apakah mau diinduksi atau masih mau menunggu gitu ya sampai 42 minggu. Tetapi memang kalau di luar itu, di luar di atas 42 minggu memang sebaiknya kita lakukan induksi persalinan seperti itu ya Bunda ya. Kemudian adanya pertumbuhan janin terhambat. Nah, jadi ini maksudnya adalah supaya kita bisa mengejar pertumbuhan bayi ini di luar gitu. Karena berarti kondisi di dalam rahimnya itu ada satu dan lain hal yang membuat asupan nutrisinya menjadi tidak optimal gitu, sehingga lebih baik kita lahirkan bayinya kemudian kita lakukan intervensi di luar seperti itu. Kalaupun ada masalah ketuban ya misalkan tadi ya ada ketuban pecah dini ataupun kita curigai ada infeksi ataupun ada kelainan bawaan berat. Kelainan bawaan berat yang terakhir adalah apabila eh, bayinya sudah tidak ada di dalam kandungan ya, itu juga kita akan lakukan induksi persalinan. Namun induksi persalinan ini pun tidak semua bunda bisa gitu ya, dalam artian ada syarat-syaratnya. Sehingga ada kontraindikasi yang menyebabkan bunda tidak boleh dilakukan induksi persalinan. Tentu yang paling atas nih ya, sesuai sekali gitu, untuk bunda-bunda yang ada riwayat seksi sesarea. Untuk bunda-bunda yang sebelumnya mungkin pernah menjalani operasi sesar, itu tidak boleh dilakukan induksi persalinan. Kenapa demikian? Karena dia akan meningkatkan risiko untuk terjadinya robekan pada rahim, ya, atau ruptur uteri dengan menyebutnya. Begitu pula dengan miomektomi. Apa sih miomektomi itu? Itu adalah operasi pengangkatan miom. Pengoperasi pengangkatan miom yang terutama kalau yang cukup besar ya, seperti itu juga nanti akan mengganggu integritas si rahim itu sendiri, sehingga kalau kita induksi, khawatirnya kontraksinya begitu kencang tidak bisa kita kontrol seperti itu ya, sehingga juga risiko terjadi robekan. Kemudian ibu dengan riwayat robekan rahim pada persalinan sebelumnya, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang nomor satu tadi ya. Kalau yang nomor satu kan memang sesar nih, memang kita sayat gitu ya rahimnya. Tetapi di yang nomor dua ini, mungkin persalinannya normal, tapi pada saat itu ada sesuatu terjadi sehingga robekan rahim terjadi. Nah, itu juga menjadi kontraindikasi untuk dilakukan induksi persalinan. Kemudian apabila terjadi gawat janin, nah itu kita tidak bisa menunggu karena persalinan pervaginam itu kan butuh waktu ya Bunda ya. Sedangkan kalau gawat janin kita sebisa mungkin, secepat mungkin harus segera lahirkan bayinya. Sehingga itu juga menjadi kontraindikasi. Kemudian kecuali kalau bundanya sudah di kala 2, ya itu nanti berbeda lagi intervensi yang kita lakukan. Kala 2 itu artinya udah pembukaan lengkap, tinggal lahir bayi aja gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah disproporsi kepala panggul. Nah, ketika disproporsi kepala panggul terjadi, atau mungkin bunda-bunda lebih familiar dengan panggul sempit gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti ini, jadi panggul sempit itu dalam artian panggulnya tidak cukup besar untuk dilewati bayi gitu ya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, tentu kita tidak boleh lakukan induksi, karena kan memang ya untuk lahir pervaginam saja kemungkinan besar tidak bisa seperti itu. Jadi jangan malah diinduksi, ya. Nah, mungkin ini bunda-bunda juga sudah pernah ada yang mendengar ya sedikit-sedikit tentang ILA. Ya, ILA itu adalah intrathecal labor analgesia. Jadi dia maksudnya adalah obat anti nyeri ya yang disuntikan langsung ke sebuah ruangan yang namanya subarachnoid yang ada di tulang belakang. Jadi memang mungkin agak-agak mirip dengan kalau bunda yang sudah pernah disesar ya. Itu kan juga anestesinya lewat punggung ya rata-rata spinal kita menyebutnya. Nah, kira-kira mirip-mirip lah gitu untuk posisinya ya, posisi penyuntikannya gitu. Nah, dan tapi dia juga diberikan pada saat memasuki fase aktif, yaitu pembukaan sudah lebih dari 4 gitu. Kalau misalkan ibunya masih di fase laten, masih pembukaan 1, 2, 3, nah itu biasanya kita tidak lakukan. Kenapa? Kan udah sakit gitu ya. Nah, kenapa tidak kita lakukan? Karena penyuntikan ILA ini memang jangka waktunya tidak begitu panjang. Jadi nanti dikhawatirkan efek obatnya udah keburu habis, tapi persalinan belum selesai gitu ya.
Nah, jadi sebenarnya ilah ini adalah untuk menghilangkan sensasi nyeri pada saat kontraksi, sehingga bundanya lebih nyaman ya, kontraksi nyerinya tidak begitu hebat gitu, tetapi bunda masih dapat melakukan persalinan normal gitu. Jadi pada kasus ini bundanya sadar ya, bundanya sadar dan nanti masih bisa mengejan seperti itu ya, masih diminta partisipasinya untuk mengejan karena memang seperti itu. Cuman rasa nyerinya ataupun rasa kontraksinya minim ataupun bahkan ada yang bilangnya hilang gitu ya sama sekali. Jadi harus dipandu kapan harus mengejan itu harus dikasih tahu karena memang tidak terasa seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, Ila juga ada kontraindikasinya. Jadi ada pada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak boleh lakukan IL. Misalkan pada bunda-bunda yang hipotensi dan berulang ya, apalagi yang memang kalau hipotensinya terus-menerus itu tidak boleh. Kemudian ada gangguan pembekuan darah, kemudian ada infeksi yang itu belum diatasi gitu ya. Ataupun memang sebelumnya sudah ada gangguan saraf pusat, apapun itu. Atau misalkan di area pembiusannya itu ada luka atau ada sesuatu, nah itu juga kita tidak bisa paksakan ya. Dan ataupun misalkan bunda eh, mengonsumsi obat pengencer darah gitu ya. Itu pengencer darah apa sih? Mungkin bunda-bunda ada mengonsumsi sih, seperti aspirin, aspilet itu adalah pengencer darah ya bunda. Jadi mohon untuk bunda-bunda yang mengonsumsi aspilet itu di trimester 3 ini hati-hati. Konsultasikan kembali kepada dokter yang memberikan kapan harus berhenti gitu ya. Karena nanti dia juga memang akan harus dihentikan gitu sebelum persalinan. Nah, kemudian ini ya Bunda ya, juga mungkin sebuah intervensi ataupun sebuah tindakan yang Bunda-Bunda sering mendengar ya, yang namanya episiotomi. Episiotomi itu kita memang menggunakan pengguntingan ya jalan lahir pada saat persalinan pervaginal gitu. Kenapa harus dilakukan? Untuk mempercepat kelahiran bayi, terutama, nah ini ya ada indikasinya. Tidak semua ibu melahirkan gitu, kita lakukan episiotomi. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Dulu mungkin pernah ada bunda mendengar ya bahwa oh kalau lahiran normal mah semuanya juga digunting ya. Itu tidak gitu ya, tidak semuanya demikian. Apalagi dengan ya adanya pedoman-pedoman baru saat ini, memang episiotomi tidak disarankan untuk rutin dilakukan hanya apabila terdapat indikasi saja itu. Tapi memang tujuannya itu tadi ya untuk percepat kelahiran bayi dan atau menghindari robekan luas gitu. Karena dikhawatirkan daripada robekannya lebih besar gitu lebih baik kita lakukan pengguntingan karena lebih bisa terkontrol. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada lagi persalinan dengan bantuan alat atau kita kadang-kadang menyebutnya juga persalinan pervaginam buatan. Nah, tapi memang ini mungkin tidak terlalu sering dijalankan mungkin ya, tapi dibandingkan dengan persalinan normal dan XC maksud saya ya. Apalagi yang forceps gitu. Forceps ini kita menggunakan semacam alat seperti itu ya Bunda ya, yang memang nanti eh, diletakkan di sisi kepala bayi, kemudian kira-kira ditarik lagi gitu ya bayi. Atau juga vakum. Kalau vakum mungkin lebih familiar ya Bunda ya. Jadi dengan vakum menggunakan semacam cup seperti itu, kemudian diletakkan, diposisikan di kepala bayi, kemudian juga sama dengan kekuatan penghisapannya itu, vakumnya itu, kita bisa membantu untuk melahirkan bayinya. Gitu. Kenapa kita harus sampai melakukan hal yang seperti ini? Apabila memang kita butuh untuk mempercepat tahap kelahiran bayi, yaitu kala dua itu tadi ya Bunda ya. Nah, jadi kalau misalkan prosesnya tidak dapat berlanjut secara spontan dengan tenaga ibu sendiri, contoh ibunya udah lelah gitu ya. Misalkan ini udah 2 jam untuk yang ibu baru pertama kali melahirkan, sudah 2 jam berusaha meneran, tapi kemudian belum lahir, nah kita mungkin akan bantu gitu ya dengan ya ini tadi dengan alat-alat. Nah, supaya apa ya? Supaya kita jangan sampai udah begini, udah sejauh ini gitu kita harus jatuh ke operasi sesar kan mudah-mudahan mah tidak ya Bunda ya. Makanya kadang-kadang kala memang persalinan pervaginam buatan itu perlu kita lakukan. Namun kembali lagi ya ada indikasi dan kontraindikasinya tersendiri. Nanti itu tenaga kesehatan itu penolongnya yang akan menilai, gitu ya Bu. Nah, kemudian ini adalah seksio cesarea. Tentu bunda-bunda sudah pernah mendengar ya. Ini sangat familiar sekali lah bunda-bunda dengan istilah ini.
seksio sesarea ataupun operasi sesar atau SC gitu ya. Dia merupakan operasi abdominal besar, besar loh Bunda. Ini bukan operasi kecil ya, bukan operasi yang yang lewat begitu saja tidak gitu ya. Ini adalah operasi besar yang untuk melahirkan bayi. Yang dilakukan apa? Sayatan pada ibunya gitu ya, pada dinding perut dan dinding rahim. Jadi jangan pernah merasa untuk ibu-ibu atau bunda-bunda yang misalkan sebelumnya sudah pernah melahirkan secara sesar gitu ya, bahwa kurang keibuannya gitu ya, kurang perjuangannya atau tidak menjadi ibu yang sempurna. Itu sangat-sangat salah gitu ya. Apapun itu yang kita kerjakan adalah intinya memberikan yang terbaik untuk anak kita juga seperti itu ya Bunda ya. Kalau memang ini adalah jalan yang terbaik gitu dengan segala pertimbangannya, yaitu adalah tetap perjuangan kita gitu. Jadi jangan sekali-kali Bunda-bunda terpengaruh dengan statement-statement yang seperti itu ya Bunda ya, karena itu sama sekali tidak benar ya. Nah, untuk indikasinya sendiri apa? Betul sih memang ya, ada yang indikasinya itu atas permintaan, memang ada gitu ya. Tetapi di luar itu semua, sebetulnya SC ini memang pada kasus tertentu harus dilakukan, tidak ada jalan lain gitu ya. Contoh, pada ibu-ibu, pada bunda-bunda yang pernah menjalani persalinan melalui operasi sesar sebelumnya, yang dia jaraknya masih dekat seperti itu ya, yang kurang dari 18 bulan. Ataupun misalkan sayatan di rahimnya itu vertikal, vertikal tuh ke atas ya bunda ya, bukan horizontal gitu ya. Ataupun ada indikasi absolut untuk dilakukan persalinan pervaginam gitu. Nah kalau misalkan ada yang seperti itu ya mau tidak mau memang sebaiknya dilakukan operasi sesar lagi. Ataupun ada plasentasi yang abnormal, ataupun melekatnya plasenta itu tidak pada posisi normalnya. Normalnya kan di atas ya Bunda ya. Dia tidak menutupi jalan lahir. Pada kasus-kasus di mana plasentanya itu menutupi jalan lahir, baik seluruhnya atau sebagian, itu mungkin ada pertimbangan tersendiri yang kita lebih rekomendasikan untuk melakukan persalinan SC. Kalau total sih jelas harus SC ya Bunda ya. Karena ya bagaimana bisa lahir karena jalan lahirnya juga ditutupi oleh hari-hari gitu. Tapi kalau tertutup sebagian, nah itu kita memerlukan pemeriksaan ataupun pemantauan lebih lanjut ya terkait itu. Kemudian ada riwayat miomektomi gitu. Tadi sama sebetulnya dengan yang tadi ya Bunda ya, ada yang kontraindikasi dilakukan induksi persalinan. Karena miomektomi itu pada prinsipnya dia sama, menyayat rahim sehingga rahim itu pernah terluka sebelumnya, kira-kira begitu ya. Sehingga kita untuk mengurangi risiko terjadinya ruptur, terjadinya robekan pada rahim, sebaiknya kita lakukan operasi sesar saja. Atau solusio plasenta. Solusio plasenta itu apa? Solusio plasenta itu adalah plasentanya terlepas sebelum waktunya. Nah, kalau itu juga biasanya sih akan ada konsekuensi lanjutannya ya. Biasanya akan ada gawat janin dan lain-lain sehingga tesnya diindikasikan pada kasus ini. Atau pada ibu dengan komorbid ya atau penyulit dengan ada gangguan jantung dan paru atau pada ibu dengan ya preeklamsia berat atau mungkin eklamsia yang memerlukan persalinan segera seperti itu ataupun pada ibu-ibu yang sudah dilakukan induksi tapi qadarullah tidak berhasil gitu ya belum berhasil pada saat itu. Nah itu juga kita menjadi indikasi dilakukan sesar. Tetapi tidak hanya ibu saja, adapun kondisi-kondisi tertentu pada bayi yang mengharuskan kita melakukan operasi sesar ya Bunda ya. Contohnya gawat janin ini nomor satu. Kalau sudah terjadi gawat janin, tidak bisa tidak, memang harus segera dilahirkan. Ya, jangan kita gambling seperti kita coba dulu pervaginam gitu. Sebaiknya tidak ya Bunda ya, karena pada kondisi gawat janin itu secepat mungkin kita bisa lahirkan bayinya, ya itulah yang harus kita pilih seperti itu ya. Nah, kemudian posisi janin tidak normal, contohnya tadi ya letak lintang. Jadi yang keraba itu adalah bahunya misalkan, yaitu tidak tidak memang tidak memungkinkan untuk lahir secara pervaginam ya. Atau misalkan tali pusatnya sudah keluar duluan gitu. Nah, itu pun harus segera dilakukan tindakan cepat ataupun kemudian kehamilan multiple atau kehamilan kembar. Tapi ini tidak bukan indikasi absolut ya Bunda ya. Ada memang beberapa kehamilan kembar yang bisa dilakukan persalinan pervaginam. Ada banyak faktor, nanti itu memang menjadi tugas kami, tugas tenaga kesehatan untuk mengakses ataupun menilai itu ya. Kira-kira pada kasus yang seperti ini bisa tidak dilakukan persalinan pervaginam atau memang
SC lebih baik seperti itu. Kemudian ada juga makrosomia, jadi bayi-bayi yang besar gitu ya, yang diperkirakan eh, beratnya di atas 4 kilo. Ini juga lebih baik dilakukan SC, karena kalau dipaksakan persalinan pervaginal, ada risiko terjadi robekan luas di perineumnya ya. Nah, kemudian ada juga kelainan bawaan tertentu pada janin yang bisa membuat persalinan normalnya menjadi lebih berisiko. Nah, ini mungkin sekedar informasi saja ya Bunda ya. Sebetulnya kalau ada Bunda yang bertanya-tanya nih ya, tes itu diapain sih gitu ya? Tes itu sebenarnya prosedurnya tadi sih operasi besar ya, tapi dia sebetulnya secara pengerjaannya tidak yang lama sekali ya Bunda ya. Rata-rata sekitar 1 jam dan dia kemudian dilakukan dengan anestesi, bius tentunya ya. Yang sering kali kita berikannya anestesi regional, tadi yang saya bilang bulan spinal itu. Tapi memang pada kasus tertentu ada yang kemudian menggunakan bius total ya Bunda ya, tapi tidak tidak apa namanya tidak rutin lah itu dilakukan. Yang rutinnya adalah anestesi regional. Jadi pada saat itu ibunya tetap sadar, masih bisa berkomunikasi mungkin ya, tetapi tidak merasakan rasa sakit tentunya. Nah, tentu ada yang harus disiapkan ya Bunda, karena ini sekali lagi adalah operasi yang besar, maka harus ada persiapannya. Bundanya harus puasa terlebih dahulu, diberikan obat-obat untuk persiapannya. Kemudian nanti area perutnya Bunda ini akan dibersihkan, karena kan kita tahu bahwa operasi itu harus steril ya Bunda. Harus steril, bersih dari segala kontaminasi kuman-kuman gitu. Karena kita sedang mau memasuki tubuh kita gitu ya. Jadi sangat tidak boleh sekali area operasinya itu terkontaminasi. Kemudian yang dilakukan adalah sayatan pada kulit. Nah, sayatan itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Sebetulnya ini bukan suka-suka ya Bunda sebetulnya gitu, karena ada kasus tertentu yang memang kita kemudian lebih memilih yang seperti ini ya. Contoh, misalkan ini apa namanya operasi yang berisiko, berisiko sampai dengan katakanlah kita harus lanjutkan operasinya dengan tindakan yang lain. Nah, itu kita mungkin akan melakukan sayatan yang ke atas. Gitu. Memang secara estetika mungkin ya dia akan nampak si jahitannya itu ya berbeda dengan kalau sesar yang sayatan di kulitnya seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian ada sayatan pada rahim, kemudian kita akan lahirkan bayinya. Setelah bayi lahir, kita akan lahirkan plasentanya pada hari-harinya. Yang terakhir adalah penjahitan. Penjahitan itu ditutup lapis demi lapis ya Bunda ya. Yang dijahit dari rahimnya dulu, kemudian lapisan atasnya, dan seterusnya sampai ke kulit lagi. Namanya tindakan ya Bunda, pasti ada risiko-risikonya dan juga ada komplikasi yang mungkin terjadi, baik ke ibu ataupun ke bayinya. Gitu ya. Nah, untuk risiko anestesi misalkan, karena kan tidak lepas dari pembiusan ya Bunda. Nah, jadi reaksi alergi mungkin terjadi. Kemudian perdarahannya tentu kalau sesar sih biasanya lebih banyak dibandingkan dengan persalinan normal. Itu karena ya bisa Bunda bayangkan ya, perut dibuka gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga infeksi mungkin juga dapat terjadi. Kemudian cedera pada organ sekitar. Nah, cedera organ sekitar karena kan rahim itu kita dikelilingi oleh organ-organ lainnya Bunda ya. Yang paling dekat memang kandung kemih. Kemudian juga ada usus di situ. Nah, namanya tindakan kita tidak pernah tahu risiko itu mungkin saja terjadi. Tapi kan tentu operator pasti sudah berhati-hati dan sudah berusaha mengantisipasi ya Bunda. Jadi jangan terlalu overthinking ataupun kekhawatiran berlebih gitu ya. Kalau misalkan nanti qadarullah memang akhirnya harus dilakukan operasi sesar seperti itu. Kemudian ini deep vein thrombosis ya atau trombosis vena dalam, ini penggumpalan darah di kaki. Kalau kasus ini sih biasanya pada bunda-bunda yang tidak segera mobilisasi. Jadi setelah sesar kan dibius ya Bunda ya. Nah, dibius setelah sesar kemudian tidak langsung segera mobilisasi, tidak langsung segera bergerak-gerak gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan adanya trombosis, jadi adanya gumpalan darah di vena-vena di pembuluh darah kita. Kemudian pemulihannya itu lebih lama dibandingkan persalinan normal. Seperti kita tahu kalau persalinan normal mungkin 6 jam setelahnya bisa pulang ya Bun, udah udah bisa beraktivitas lagi gitu ya. Sedangkan sesar tidak demikian. Itu ada tahapan-tahapan yang pemulihan yang harus dilewati terlebih dahulu. Kemudian tentu pada bunda-bunda yang menjalani persalinan secara seksual sesarea,
dia akan meningkatkan beberapa risiko lain pada kehamilan yang berikutnya. Seperti apa? Misalkan yaitu plasentanya di bawah, ataupun risiko terjadinya robekan pada rahim, itu akan lebih tinggi dibandingkan bunda-bunda yang melakukan atau yang menjalani persalinan normal. Kemudian risiko dan komplikasi pada bayinya seperti apa? Nah, ini bayi yang dilahirkan secara sesar itu memang lebih berisiko untuk eh, ini ya, transient tachypnea of the newborn namanya ya, atau TTN. Jadi dia ada masalah pernafasan tapi sementara sih Bun. Nah, kenapa? Karena memang pada proses persalinannya berbeda. Seperti tadi sudah saya ceritakan tentang proses persalinan normal bahwa bayi itu melewati jalan yang berliku ya Bunda ya. Ada gerakan-gerakan yang dia lakukan dan lain sebagainya. Itu bukan gerakan yang sia-sia gitu ya Bunda ya. Itu ada tujuannya. Salah satunya adalah mengeluarkan sisa cairan yang ada di paru-paru. Sedangkan pada sesar kan tidak demikian, dia dikeluarkan dengan bantuan gitu kan ya, tidak melewati jalanan yang berliku itu. Nah, sehingga oleh karena itulah sering terjadi masalah pernafasan ini. Kemudian mungkin terjadi karena ya luka gores ya Bunda ya, terkena instrumen pada saat operasi, atau mungkin juga efek obat bius. Jadi, tapi ini lebih sering pada bunda-bunda yang dibiusnya total ya. Kalau yang secara regional ataupun spinal sih seringkali tidak terlalu berdampak. Tapi kalau untuk bunda-bunda yang dibiusnya total, biasanya anaknya, bayinya juga ikutan terbius. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat lahir mungkin tidak langsung menangis dan seterusnya. Nah, tadi sudah disebutkan ya Bunda bahwa pemulihan setelah sesar itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan persalinan normal. Tentu rawat inap setelah operasi ya. Nggak mungkin setelah operasi kemudian kita disuruh pulang. Itu sudah pasti tidak mungkin ya. Nah, tapi memang bervariasi. Apalagi dengan sekarang, nanti mungkin saya akan singgung sedikit terkait ERAX ya. Nah, sekarang mungkin bisa 2 hari pulang. Kalau dulu rata-rata hari ketiga biasanya baru pulang ya. Jika tidak ada penyulit apapun maksudnya. Kemudian manajemen nyerinya. Nah, nyerinya di area luka itu nanti biasanya akan diberikan obat-obatan di Bunda ya untuk sementara. Nah, kemudian juga mobilisasi dini, jadi Bunda memang diminta gitu ya, disemangati untuk segera beraktivitas gitu ya, untuk segera mobilisasi dalam 24 jam pertama, yaitu tadi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dan supaya pergerakan saluran pencernaannya juga segera kembali. Karena pada saat dibius itu kan saluran pencernaan tidur ya Bunda ya. Nah, makanya seringkali Bunda yang habis sesar akan ditanya apakah sudah buang angin atau belum. Nah, itu sebenarnya kita ingin mengecek itu. Karena bahaya kalau sampai kemudian dia tidurnya kelamaan gitu, si gerak saluran pencernaannya ini gitu ya, bisa tidak nyaman di ibunya. Seperti itu. Kemudian perawatan luka, nah ini juga penting karena tidak jarang kita juga menemukan adanya infeksi luka operasi ya Bunda ya. Karena pada proses penyembuhan luka itu kita butuhkan satu tentu harus bersih ya, bersih dan kering itu jelas. Tapi yang kedua nutrisi ibunya Bunda. Nah ini yang seringkali sulit ya, sulit dipenuhi oleh bunda-bunda nih gitu. Apalagi kan Bunda setelah melahirkan menyusui ya. Menyusui pun kita membutuhkan nutrisi yang lebih juga gitu ya. Nah, untuk penyembuhan luka juga recovery kita butuh nutrisi yang berbeda lagi gitu. Jadi maksudnya tentu itu harus dipenuhi seperti itu ya Bun. Kemudian untuk aktivitas, nah ini sebisa mungkin memang maksimalnya kita mengangkat angkat itu yang seukuran dengan bayi kita. Kalau bayi kita kira-kira 3 kilo ya, ya segituan lah maksimal yang bisa kita angkat-angkat gitu ya. Jangan kemudian ingin angkat yang lain-lain gitu. Kemudian juga olahraga intens kurang lebih 6 sampai 8 minggu dihindari dulu ya. Untuk bunda-bunda yang memang sering olahraga mungkin ya pada masa sebelum hamilnya, mungkin bisa bersabar dulu ya Bunda sampai nifasnya selesai untuk kembali lagi ke rutinitas yang terdahulu. Bukan berarti tidak boleh olahraga sama sekali ya pada masa nifas, boleh tentu saja. Tapi harus disesuaikan porsinya, terutama untuk bunda yang setelah dilakukan operasi sesar ya. Kemudian untuk pola makan yaitu tadi yang tinggi protein tentu untuk recovery-nya dan juga makanannya tinggi serat dan banyak minum air supaya tidak terjadi sulit buang air. Nah, ini tadi kan masih tentang sesar-sesar ya. Nah, ini ada yang kita sebut eraks itu ya Bunda ya. Ini sebetulnya adalah salah satu intervensi yang sekarang sedang booming ya. Nah, sudah banyak juga di Indonesia ini provider kesehatan yang menyediakan layanan eraks gitu. Apa sih sebetulnya eraks itu? Dia adalah
singkatan ya Bu, dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery sebetulnya gitu. Jadi apa ERAS itu? Dia adalah rekomendasi protokol atau hal-hal atau urut-urutan gitu ya yang harus dikerjakan, yang dia memang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan ibu dan juga untuk meningkatkan luaran kehamilan dan juga luaran bayi setelah sesar. Nah, dan ini itu terdiri dari rekomendasi praktek preoperatif, yaitu sebelum operasi, intraoperatif pada saat operasinya, dan postoperatif setelah operasinya. Jadi contohnya itu ya, waktu puasanya mungkin lebih singkat. Untuk bunda yang mungkin pernah eraks ya, eh, sebelum operasi itu malah disuruh minum gitu ya, tapi maksimal 2 jam sebelum operasi. Nah, ataupun nanti pelepasan kateternya kan dipasang kateter, nanti akan dilepas lebih awal dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan protokol yang diikuti. Jadi ERAX itu bukan sebuah teknik yang berbeda gitu ya, atau sebuah teknik lain lah gitu yang bisa memungkinkan persalinan tanpa nyeri. Jadi bukan. Kalau untuk tekniknya sesarnya sendiri kurang lebih sama, tidak berbeda jauh. Tapi protokolnya itu loh, urut-urutan kegiatannya lah itu yang membedakan gitu ya dengan SC yang katakanlah konvensional seperti itu ya Bunda ya. Nah, maksudnya adalah dengan pendekatan ERAS ini Bunda diharapkan bisa lebih cepat bergerak, lebih cepat menyusui bayinya, dan juga lebih cepat pulih secara fisik dan emosional gitu. Karena kalau misalkan Bunda kesakitan terus gitu ya, berbaring terus, pasti juga ada perasaan yang mungkin bosan ya dan lain sebagainya. Sehingga harapannya sih tidak sampai terjadi seperti itu ya. Gitu. Dan mungkin ini penutup ya Bunda ya. Yang terakhir, bahwa dengan segala yang sudah saya sampaikan ini, tentu kan Bunda juga tadi ada rencana tersendiri, ada harapan tersendiri, saya ingin persalinan yang seperti apa gitu. Tapi apapun itu Bunda, pada akhirnya gitu ya, apakah nanti Bunda akan persalinan per vaginam, ataukah qadarullah harus dilakukan SC, atau misalkan harus diinduksi, Bunda harus yakin bahwa apapun itu adalah yang terbaik ya Bunda ya. Untuk bunda-bunda yang beragama Islam gitu, kita ada di surah Al-Baqarah ini bahwa boleh jadi kita itu membenci sesuatu. Aduh, nggak mau SC sama sekali, pokoknya nggak mau tahu, nggak mau SC gitu ya. Pas sebetulnya itu yang terbaik. Ini contoh ya. Atau boleh jadi kita sangat menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untuk kita. Dan tentu kita manusia tidak lebih tahu daripada Allah gitu ya. Sehingga Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Jadi apapun itu pada akhirnya gitu, Bunda harus bisa yakin dan menerima bahwa apapun itu akhirnya pasti adalah yang terbaik. Yang tidak berubah adalah bahwa niat Bunda adalah memberikan yang terbaik untuk buah hati kita gitu ya. Jadi jangan merasa berkecil hati kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Ya, oke Bunda. Seperti biasa ada tugas rumah ya. Jangan bosan-bosan mengerjakan tugas rumah dari kita ya. Untuk bunda-bunda yang tadi sudah mengerjakan birth plan, alhamdulillah sekarang tinggal disempurnakan ya Bunda, karena kan tentu ini waktunya tidak banyak lagi ya. Jadi segera disempurnakan birth plan-nya, apa-apa saja yang harus disiapkan, itu Bunda harus sudah ada perencanaannya lah seperti itu ya. Kemudian Bunda juga bisa membuat daftar hal-hal yang dikhawatirkan tentang persalinan gitu ya. Boleh yang nanti bisa dikomunikasikan dengan dokter Bunda gitu. Saya takut kalau begini-begini dok, ABCD gitu. Nah, nanti kan bisa diskusinya enak ya gitu kalau misalkan Bunda sudah ada persiapan. Dan juga buat daftar harapan dan doa terbaik Bunda untuk proses persalinan Bunda-Bunda sekalian. Seperti itu ya. Karena persiapan yang terbaik itu bukan hanya tubuhnya saja, tapi juga hatinya ya Bunda ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di kelas Pak Hamil yang selanjutnya. Terima kasih Bu Bidandani. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini udah lengkap banget ya. Udah berapa jam dokter ngomong. Dokter silakan minum dulu ya. Boleh, Gak boleh, apa-apa. boleh. Sambil dokter minum, mohon izin saya informasikan beberapa kegiatan dari sekolah ibu hamil ya, Bunda. Kelas terdekat kita ada kelas ekstrakurikuler yaitu KIP
fresh and glowing in pregnancy. Bunda silakan dokter besok banget nih Bun. Nah, informasinya nanti atau info lebih lanjutnya nanti kontak di grup ya. Silakan untuk daftarnya. Ada investasinya sebanyak 35.000. Nah, ini bersama dokter spesialis DVE, Dokter Nur Malail A'la. Selanjutnya juga ada kegiatan ekstrakurikuler ya Bun, minggu depan ya. Nah, acara gathering untuk sekolah ibu hamil namanya Pregnancy on Wheels. Nah, nanti di sini kita ketemu. Maaf, masih bukan ininya ya. Yap. Nanti kita ketemu offline. Jadi bunda-bunda yang ada di Bandung, silakan merapat. Kita ketemu untuk sharing-sharing. Ada beberapa kegiatan, banyak bunda bisa dapat manfaatnya. Mulai dari ada kegiatan yoga di awal di awal hari ya, pagi, insya Allah pagi nanti kegiatannya. Nah, kemudian ada city tour menggunakan bandros, kita keliling Bandung. Kemudian nanti ada juga akan mampir di Jens Baby and Kids Shop. Ada seminar offline ya Bun di Jasmine. Nanti ada dua pemateri tentang kehamilan dan juga menyusui. Ada investasinya Bun sebanyak 250.000. Nanti boleh informasi lebih lanjut silakan kontak lagi adminnya ya di grup di grup sekolah ibu hamil. Baik, kita masuk ke menjawab pertanyaan. Dok, mohon maaf nih, pertanyaan sangat banyak. Kalau saya iseng tadi tulisnya, ngitungnya ada sekitar 15 lebih ya dok ya. Mohon izin, bunda-bunda, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan yang sudah antusiasnya sudah banyak ya, antusiasnya sangat 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 baik ya. Mungkin karena ya ini sudah mendekati kelahiran, kita coba jawab secukup waktu ya dokter ya. Ya, boleh. Baik, baik. Mohon izin, Bunda Nur Anissa. Pertanyaan izin tanya dok, saya sempat keluar flek saat usia kehamilan 32 minggu. Sekarang udah 36 minggu dok. Apakah berarti sekarang janinnya minim perlindungan karena mukus plaknya sudah keluar? Nah, Oke. gimana dok? Silahkan dokter. Baik, Bunda, ini kita harus bedakan ya, flek ini dengan ya lendir darah gitu ya. Kalau yang mucus plug itu tadi, itu dia rupanya lendir darah gitu ya, Bunda ya. Bukan cuma sekedar ngeflek seperti kalau kita mungkin haid hari-hari pertama atau bagaimana gitu ya. Itu akan berbeda. Dan lagi ya Bunda tidak perlu khawatir bahwa kemudian oh proteksinya akan berkurang dan lain sebagainya. Karena dari awal pun memang kan sebetulnya jalan lahir itu belum terbuka gitu ya Bunda ya. Nah gitu. Jadi jangan khawatir dan juga selama bayi itu masih dikelilingi oleh amniotik sac ya ataupun kantong ketuban gitu ya. Nah, itu tentu akan ada perlindungan tersendiri gitu. Jadi kalau ketubannya belum rempes juga insya Allah sih masih sangat terproteksi gitu bayi. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ya, begitu mungkin Bunda ya, Bunda Nuranisa semoga terjawab. Lanjut kita ke pertanyaan Bunda Hilda. Izin tanya dok, penyebab air ketuban bisa rembes atau pecah dini kenapa ya dok? Silakan Oke. dokter. Untuk sebetulnya kalau ketuban pecah dini memang dia sering berhubungan dengan persalinan prematur. Tadi saya baca itu ada persalinan prematur juga ya. Jadi mungkin ini mudah-mudahan sih bisa menjawab keduanya gitu bahwa penyebab utamanya yang paling sering adalah infeksi ya Bunda ya. Nah, infeksinya dari mana? Yang paling sering memang infeksi saluran kemih dan juga infeksi eh, bakterial vaginosis ya. Jadi maksudnya itu adalah infeksi di daerah kewanitaan kita yang ditandai dengan apa? Keputihan. Keputihannya bukan sembarang keputihan juga karena pada kehamilan yang normal pun ada bunda-bunda yang keputihan ya, tetapi dia volumenya banyak sekali, kemudian warnanya juga berubah yang seharusnya mungkin bening putih gitu ya. Nah, ini jadi mungkin agak kehijauan, jadi abu-abu, berbau, disertai dengan ada nyeri perut bawah misalkan, ataupun ada rasa gatal. Nah, itu adalah keputihan yang patologis lah gitu ya, keputihan yang harus kita segera tanggulangi. Nah, yang satu lagi adalah infeksi saluran kemih. Makanya bunda-bunda juga harus tahu bahwa jangan meremehkan infeksi saluran kemih ya bunda ya, karena itu memang berdampak kepada bayi. Dia bisa menyebabkan persalinan prematur, bisa menyebabkan juga ketuban pecah dini gitu. Apalagi kan untuk ibu hamil itu suka jadi sering buang air kecil ya gitu. Sering pingin ke belakang gitu, aduh tapi males bolak-balik dan lain sebagainya. Dan itu jangan dilakukan ya, karena kalau bunda sering menahan pipis gitu ya, menahan buang air kecil atau misalkan ya lah
sering menahan ya gitu ataupun kurang minum itu juga nanti bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Akhirnya kalau dibiarkan tidak diobati juga ujung-ujungnya bisa menyebabkan ketuban pecah dini dan persalinan prematur, kontraksi prematur. Itu yang pertama, infeksi ya. Yang kedua adalah uterus ataupun rahimnya terlalu meregang besar ya, seperti pada kasus-kasus kembar misalkan. Jadi kehamilan kembar itu kan sebelum 37 minggu, sebelum cukup bulan, dia akan udah sangat besar kan ya Bunda ya, karena bayinya ada dua gitu. Nah, yang kondisi seperti inilah yang bisa memicu juga terjadinya persalinan prematur ataupun juga ketuban pecah dini gitu. Atau pada kasus yang polihidramnion. Polihidramnion itu adalah ketubannya sangat banyak gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya ketuban ketuban pecah dini seperti itu. Atau lagi bayinya terlalu besar, tadi makrosomi ya, misalkan bayinya lebih dari 4 kilo. Nah, itu juga bisa menimbulkan kontraksi lebih dini ataupun ketuban pecah dini. Itu. Nah, kemudian makanya juga sering ya kita melihat kalau bayi-bayi kembar itu biasanya prematur ya Bunda ya. Nah, itu tadi karena ada overdistensi ataupun ada peregangan terus yang terlalu berlebihan. Kemudian juga ada kelainan misalkan pada serviksnya ya, misalkan dulu Bunda pernah melakukan sebuah intervensi ya, konisasi atau apalah gitu misalkan. Nah, itu juga bisa menyebabkan hal tersebut gitu. Mungkin berhubungan juga nanti, tapi nanti dijawabnya nanti aja, itu ada yang trauma serviks ya. Nah, itu sih Bunda yang paling sering, tapi yang terpenting adalah infeksi ya, yang harus kita cegah gitu. Baik, demikian Bunda Hilda mungkin juga relate sama Bunda Novia ya tentang prematur tadi. Betul. Selanjutnya pertanyaan kalau tadi mengenai ketuban pecah, sekarang kalau ketuban hijau itu kenapa ya dok? Pertanyaan dari Bunda Suci. Ya, ketuban hijau itu Bunda kita ketahui dia disebabkan oleh adanya bercampurnya yang kita sebut mekonium ya Bun. Mekonium itu adalah eh, semacam kotoran lah gitu ya yang dikeluarkan oleh bayi pertama kali. Nah, ketika ketuban itu bercampur dengan mekonium itu, dia akan keluar jadi hijau. Nah, kenapa bisa keluar mekonium duluan gitu? Padahal bayinya masih di dalam. Nah, itu biasanya disebabkan oleh gawat janin atau hipoksia pada janin yang di dalam kandungan. Jadi kalau bayinya stres di dalam lah, kira-kira seperti itu, maka dia akan keluar mekonium sehingga ketubannya juga akan hijau. Nah itu Bunda sebaiknya segera memeriksakan diri gitu ya. Memeriksakan diri itu kalau pecah ketuban duluan ya. Tapi kalau misalkan pada saat persalinannya seperti itu, nah itu ada risiko pada bayinya memang ya. Nanti bayinya dikhawatirkan bisa ada gangguan pernafasan dan lain-lain. Seperti itu. Baik, Ataupun bisa ya. juga karena infeksi ya Bu Bi dan ya, Oh karena iya. infeksi chorioamnionitis gitu. Jadi misalkan ketuban pecah dini ya terjadi, tapi kemudian tidak diatasi, tidak ditanggulangi, ada infeksi, itu juga bisa menyebabkan air ketubannya jadi berwarna kehijauan. Gitu. Baik. Nah, Hmm. berarti ini perlu antisipasi dok ya. Terutama tadi stres ya penyebabnya salah satunya ya dok. Hmm. Baik, itu demikian Bunda Suci jawabannya. Semoga membantu. Lanjut kita ke pertanyaan Bunda Yuyun. Dok, izin bertanya, apa tips atau pencegahan yang bisa dilakukan agar saat persalinan kita perineum tidak sobek, dok? Baik. Untuk mencegah perineum supaya tidak terjadi robekan yang sangat luas mungkin seperti itu ya Bunda ya. Yang pertama bisa kita upayakan adalah pijat perineum ya Bun. Mungkin Bunda sudah pernah mendengar atau mungkin juga sudah melakukan gitu ya. Karena di grup juga beberapa kali saya lihat sempat disinggung gitu ya di grup ibu hamil terkait pijat perineum. Itu bisa kita lakukan di usia-usia kehamilan memang trimester 3 ya pastinya di 34 sampai 36 minggu lah bisa kita inisiasi. Kemudian untuk lubrikannya lah semacam itu kita bisa gunakan seperti ya minyak zaitun atau minyak kelapa seperti itu boleh dan dia bisa dilakukan dan dia memang ada penelitiannya dan terbukti memang menurunkan risiko untuk terjadinya robekan grade 3 atau grade 4. Grade 3, grade 4 itu yang udah robekan luas ya Bunda ya. Jadi yang sudah hampir menuju ke anus lah gitu. Pokoknya robekan yang luas gitu. Nah harapannya kan tidak sampai seperti itu. Nah itu mungkin bisa diupayakan ya pijat perineum. Kemudian juga Kegel bisa membantu ya Bunda ya. Ya Bunda latihan Kegel gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat otot-otot dasar panggul supaya nanti juga pada saat eh, proses persalinannya lebih efektif ketika bundanya meneran dan lain sebagainya. Dan yang terpenting lagi pada saat proses persalinannya Bunda,
pada saat proses persalinannya itu tadi ya, tidak boleh panik, tidak boleh kemudian tidak kooperatif gitu ya, jadi banyak bergerak atau apapun gitu, karena itu nanti bisa berpengaruh. Misalkan pas bundanya ngangkat apa gimana gitu ya, badannya dan lain sebagainya karena gelisah gitu karena kesakitan atau apapun, nah itu juga bisa menyebabkan robekannya jadi lebih luas gitu, lebih besar. Jadi mudah-mudahan bisa dikondisikan gitu ya Bunda ya pada saat persalinan gitu ya, diikuti arahan dari penolong seperti itu. Baik, itu dia Bunda Yuyun ya tips-tipsnya silahkan dipraktekkan. Nah, selanjutnya dok kita masuk ke pertanyaan Bunda Maistelsi. Ya, mungkin itulah ya. Izin Mm-mm. dok untuk mempermudah jalan lahir, banyak disarankan saat trimester 3 melakukan hubungan dengan sering. Apakah ada solusi lagi dok? Eh, oh ini lagi LDM nih, jadi mungkin tidak bisa Lebih untuk jauh ya. berhubungan. Nah, kira-kira tipsnya apa dok nih? Baik, untuk Bunda yang sedang berjauhan ya. Nah, ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu. Sebetulnya betul memang disebutkan bahwa dengan melakukan hubungan tanpa proteksi ya Bunda ya. Karena sebetulnya si semennya itulah yang dia akan menyebabkan memancing kontraksinya itu adalah itu. Kalau misalkan maaf ya, Bunda berhubungan tapi menggunakan pengaman gitu, ya tidak tercapai juga gitu tujuan kita ya. Jadi itu melakukan hubungan boleh tanpa pengaman, boleh gitu ya menjadi solusi. Tapi kalau lagi berjauhan gimana kan tidak bisa. Ya mungkin Bunda bisa dengan aktivitas ya. Jadi maksudnya berjalan-jalan kayak gitu. Eh, Ya paling itu sih Bun yang bisa dilakukan ya. Kalau terkait seperti makanan tertentu gitu ya, apakah misalkan makan nanas atau apapun gitu, itu sih sebetulnya tidak terbukti secara ilmiah lah gitu ya, bahwa dia memang bisa me- apa memancing kontraksi seperti itu ya. Nah, tapi paling ya Bunda dengan aktivitas ringan, jalan-jalan misalkan, atau mungkin bisa itu ya Bu Bidan Dani dengan apa prenatal yoga yang kayak gitu ya dengan Ya, Jinggo yang seperti itu bisa membantu itu. Jadi mungkin itu tuh. Bunda yang bisa diikhtiarkan ya. Iya. Mm-mm. Baik, dokter, terima kasih. Lanjut lagi ya, dok ya. Kita Ya, berpacu sama waktu ini. Kita berusaha semaksimal mungkin ya, Bun ya. Mohon maaf nih. iya. Ini Baik, ngebut. selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik ini, dok. Bu Sheila, izin bertanya waktu awal merit, serviks saya robek dan dijahit. Apakah ketika melahirkan bisa melahirkan normal, dok? Silahkan, dokter. Nah, ini ya yang tadi kita terkait serviks yang trauma gitu. Apakah bisa apa namanya melahirkan secara normal? Kita harus tahu dulu Bunda sebetulnya traumanya seberat apa gitu ya. Lukanya sebesar apa, kemudian waktu itu dilakukannya penjahitannya bagaimana dan bagaimana kondisinya sekarang gitu kan pasti ada evaluasi ya Bunda setelah dilakukan pengobatan itu apakah sudah sembuh sempurna gitu atau bagaimana. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dalam mungkin ya apakah masih kaku atau bagaimana gitu. Sebetulnya kalau misalkan robekan serviksnya itu pada saat itu tidak yang terlalu besar, tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi derajat ringan saja, sebetulnya sih masih mungkin saja gitu untuk dilakukan persalinan normal. Karena sebetulnya yang penting kan dari serviks itu adalah kemampuan dia, apakah dia bisa menipis dan berdilatasi itu tadi ya, Bunda ya. Jadi itu yang harus kita evaluasi gitu. Kalau kontraindikasi absolut untuk persalinan perkawinan sih tidak ya. Jadi itu mah harus diperiksa lagi gitu, harus diobservasi secara berkala kalau misalkan nanti bundanya sudah masuk persalinan. Baik, selanjutnya ini ada titipan pertanyaan dari Pak Sunya katanya nih, dari Waduh. Bapak hamilnya ya. Dari Bunda Ayu dan Bapak Bunda Ayu, suami Bunda Ayu. Bu dokter, ini ada titip pertanyaan dari Pak Su. Katanya bagaimana mengatasi atau menghadapi istri yang akan melahirkan yang kemungkinan akan tantrum Oh, karena menahan sakit apabila, apalagi ini persalinan pertama. Silakan dokter. Jadi baik Bunda, mari kita aduh. menyimak dulu, Bapak-bapak silahkan ya, Iya, ayah-ayah. Bunda udah bagusnya adalah Bunda sudah menyadari ya bahwa mungkin oh saya ambang batasnya nih kayaknya nggak terlalu tinggi gitu ya dan apalagi ini adalah persalinan pertama, pengalaman pertama kali gitu ya. Jadi ada kemungkinan tantrum dulu bahasanya ya. Jadi ada kemungkinan nanti agak sulit gitu. Nah, bagaimana mengatasinya?
pertama sebetulnya bapak-bapak harusnya lebih tahu istrinya masing-masing ya, seperti apa karakternya dan lain sebagainya. Walaupun memang betul pada saat persalinan itu sudah berjalan, kadang-kadang ibu-ibu itu suka jadi berubah gitu ya. Tidak seperti ibu yang biasanya gitu. Tapi ya yang penting adalah yang satu adalah support moral ya, bapak-bapak sekalian, untuk ayah-ayah yang sekarang sedang bergabung mungkin. Yang penting adalah support moral. Sebetulnya mungkin bunda-bunda ini tidak butuh kok digimana-gimanain banget ya. Yang penting ayahnya hadir gitu. Ayahnya ada, hadir, mendukung. Misalkan tolong minum apa segala macam, ya turutin dulu aja lah ya. Ini lagi bertaruh nyawa loh mau melahirkan anak kita loh ya. Jadi maksudnya ya memang tugas ibu kan hamil melahirkan ya, itu tugas ibu. Nah, tugas ayah adalah harus mendukung ibu untuk menjalani itu semua gitu. Jadi untuk Pak Sunya Bunda Ayu ya harus didampingi ya, ibunya ya harus didampingi. Kalau tantrum ditenangkan gitu ya, kemudian ya di, ditenangkan dan diikutin aja dulu keinginannya ibundanya seperti apa gitu ya. Itu disemangatin ya. Baik, baik. Tolong kerjasamanya ya, Bapak Ibu, Iya. pada saat proses persalinan nanti. Baik, alhamdulillah, mohon maaf, bunda-bunda, pertanyaannya sangat banyak sekali. Namun karena kita terbatas oleh waktu, pertemuan kita malam ini kita dicukupkan sampai sekarang saja ya, Bun ya. Nanti bunda-bunda, ayah silakan bertanya di grup WhatsApp ya, Sekolah Ibu Hamil. Nanti akan dibantu sama tim Sekolah Ibu Hamil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda, kekhawatiran-kekhawatirannya, terutama bunda-bunda yang udah mau menjelang persalinan ya. Baik, terima kasih banyak dokter Ya. waktunya. Mohon maaf jika mengganggu, ada pasien atau apa yang dokter ya. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk dokter dan keluarga, selalu dalam keadaan sehat, bahagia beserta keluarga. Dan juga untuk bunda-bunda ayah, terima kasih banyak juga atas kehadirannya, partisipasinya. Ini sangat antusias sekali, tapi sekali lagi mohon maaf semuanya tidak terjawab oleh pertanyaannya, ya. Dan selanjutnya kita mungkin sebelum mengakhiri, kita foto bersama dulu ya, dokter ya. Oke, minta tolong teman-teman tim Sekolah Ibu Hamil untuk mendokumentasikan. Oke, terima kasih Kak Danis. Baik. Saya izin foto dulu ya Bunda. Bunda-bunda kalau ada yang mau on cam, boleh banget Bunda. Bisa barangkali. Oke, Masya Allah ada yang bapaknya juga ya ternyata. Iya, iya. Ya, silakan Bunda, Ayah, silakan bergabung foto bareng yuk. Siap ya. Oke, di sini ada 3 slide ya. Saya coba untuk slide satu dulu. 1, 2, 3. Oke, siap. Pemirsa. Slide sebentar. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide yang 3. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih banyak untuk sudah mendokumentasikan kita. Terima kasih sekali lagi Bunda-Bunda sudah mengikuti kegiatan Sekolah Ibu Hamil di kelas trimester 3 pertemuan kedua. Masih ada lagi sekali lagi pertemuan untuk trimester 3 ya Bunda ya. Tetap semangat mendapatkan mencari informasi. Semoga ini bisa menjadi bekal Bunda melewati kehamilan dan mempersiapkan persalinan serta melewati persalinan dan menyusuinya dengan aman, tenang, bahagia. Baik Bunda, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pertemuan kali ini. Kami tunggu kehadirannya di kegiatan-kegiatan Sekolah Ibu Hamil selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, teman-teman. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah.